Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita, sehat, bahagia. Kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan dari Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan. Pada pagi ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dari Kejadian pasal 29 ayat 15
sampai 30 disimpulkan dalam satu kalimat pendek. Cinta adalah alasan napobannang Pak Kaboro. Bapak Ibu saudara-saudara, ada berbagai kata dan cara untuk menyatakan cinta. Cinta, perasaan sayang sekali. Bisa juga diartikan menyukai atau terpikat. Karena cinta seseorang bisa bersemangat dan semakin sukses dalam hidupnya. Dan sebaliknya, karena cinta seseorang bisa jatuh terpuruk. Seperti kata sebuah judul lagu Toraja, Nala atau Cinta. Saudara-saudara, Yakub cinta kepada Rahel. Dengan alasan cinta itu, Yakub sama sekali tidak merasa berat bekerja 7 tahun lamanya bagi Laban. Cinta membuat Yakub tetap bersemangat. Bahkan 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja karena semangatnya untuk mendapatkan Rahel. Namun ketika cukup 7 tahun seperti perjanjian mereka, tidak serta-merta Yakub mendapatkan Rahel. Kebiasaan yang berlaku menjadi penghalang, yakni tidak bisa adik dikawinkan mendahului kakak. Ayatnya yang ke-26. Karena itu Yakub harus menambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Tetap Yakub bersemangat. Jadi waktu seluruhnya bagi Yakub untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya itu adalah 14 tahun. Cukup lama, tapi dianggap hanya beberapa hari. Karena cinta, Yakub bisa bersabar dan tetap bersemangat serta memiliki kekuatan untuk terus bekerja pada Laban. Dalam hal ini, cinta adalah alasan bagi Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara, milikilah cinta sebagai alasan dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Kita mencintai hidup, maka kita harus tetap bersemangat apapun tantangan kita harus hadapi dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan cinta yang hanya berhubungan dengan perasaan atau cinta yang karena hubungan khusus antara manusia. Tetapi dengan dasar cinta kasih Tuhan, kita bisa bayangkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta kasih setia Tuhan bagi kita. Karena itu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan selalu taat pada perintah Tuhan. Tetap memiliki semangat hidup. Memiliki cinta kasih di antara sesama kita. Tidak ada yang bisa melebihi cinta kasih setia Tuhan bagi kehidupan ini. Kalau kita menikmati cinta kasih Tuhan, maka cinta
mengorbankan segala-galanya. Waktu, tenaga, materi, bahkan sampai nyawa. Cinta Allah bagi manusia, maka Allah mengorbankan anak tunggalnya supaya ibu bapa, saudara-saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Jalanilah hidup ini dalam cinta yang benar hanya untuk Tuhan. Milikilah cinta kasih supaya kita tetap bersemangat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi kami, Tuhan menolong kami semua. Biarlah cinta kasih setia Tuhan terus kami nikmati di dalam hidup ini. Terima kasih, firman-Mu boleh kami dengarkan. Tuntun kami ya Tuhan, untuk terus-menerus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkati apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan hari ini dan seterusnya. Apapun yang kami perbuat, kiranya Tuhan berkenan atas semuanya itu. Kasihani warga jemaat, warga masyarakat. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menuntut ilmu, walaupun masih dari rumah anak-anak kami belajar, biarlah mereka tetap bersemangat karena cintanya pada ilmu. Begitupun juga masyarakat, kiranya tetap mencintai hidupnya. Ia terus-menerus berusaha untuk taat pada protokol kesehatan, terlebih khusus taat pada firman Tuhan. Berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami secara bersama. Apapun yang kami kerjakan, baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil, pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak. Kiranya kami semakin berhikmat dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.